Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfandi Mubarak selaku Ketua Himpunan dari Kabinet Lokatara. Di sini saya ingin memperkenalkan dan menjelaskan mengenai kabinet yang kami bentuk. Pertama dari nama dari kabinet kami ini adalah Lokatara. Perlu diketahui bahwa kata Lokatara itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu luar biasa. Adapun tujuan kami memilih nama Lokatara ini adalah agar kami ini dapat menjadi landasan dan sebagai acuan agar kefarmasian Indonesia ini bisa maju ke depannya. Karena perlu diketahui bahwa urusan kefarmasian di Indonesia ini selalu dianaktirikan, diurusi paling belakang, sehingga dalam pengurusannya pun acuh tak acuh. Kemudian dari tujuan dibentuknya kabinet ini. Tujuan dari bentuknya kabinet ini adalah untuk melanjutkan dan mengembangkan kepengurusan HKMF yang sudah ada. Di sini kami memiliki visi dan misi. Visi dari dibentuknya kabinet ini adalah mewujudkan HKMF yang bertanggung jawab, berdaulat, berintegritas, dan berkepribadian berlandaskan nilai kekeluargaan. Adapun misi yang kami miliki adalah mewujudkan hubungan yang harmonis antar sesama pengurus HKMF dengan berlandaskan nilai kekeluargaan. Berikutnya, membantu dan menjaga lingkungan di sekitar HKMF. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkualitas dan mampu mempererat kekeluargaan antar pengurus HKMF. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hasan, selaku wakil pada Kabinet Lokatara. Di sini saya akan membahas tentang logo dan proker unggulan pada kabinet kami. Pada lambang kami atau logo kami, ada tangan yang mana mewakilkan nilai kekeluargaan. Jadi apapun yang kami lakukan akan dilandaskan atau didasari oleh nilai kekeluargaan. Lalu ada roda gigi dan panah. Keduanya melambangkan integritas. Sebagaimana panah, dia akan berfokus pada satu tujuan. Dan roda gigi ialah dia akan bekerja pada konsistensi yang akan menghasilkan sebuah hasil yang diinginkan. Lalu, untuk tanggung jawab akan dilambangkan oleh warna abu-abu. Baik, sekian untuk logo. Lanjut ke proker unggulan. Proker unggulan kami adalah PENSU atau kepanjangan dari pencerdasan isu. Pencerdasan isu ini bentuknya seperti webinar, baik offline maupun online, yang mana diisi dengan narasumber yang sangat berkompeten. Staf ahli kajian strategi dan advokasi. Staf ahli Kasrat ini dibentuk untuk membangun kepedulian mahasiswa terhadap keresahan dan permasalahan yang ada, sehingga mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang belum sesuai dengan harapan. Program kerjanya ada 5. Yang pertama yaitu ada pencerdasan isu atau PENSU. Ini merupakan pencerdasan terkait isu terkini yang dikemas dalam bentuk seminar baik online ataupun offline dengan narasumber yang berkompeten. Lanjut ke proker yang kedua yaitu puisi aksi. Ini merupakan program kerja berupa tulisan puisi yang dibuat oleh mahasiswa tentang permasalahan yang ada ataupun kritik yang disampaikan dengan penggunaan kata yang lebih bijak. Puisi ini akan diupload ke media sosial HKMF. Lanjut ke proker yang ketiga, yaitu HKMF Beraksi, berani aware terkait isu terkini. Ini merupakan program kerja berbentuk kajian dan press release setiap isu yang sedang ramai diberitakan di media sosial, dan akan diupload juga ke media sosial HKMF. Lanjut ke proker yang keempat, yaitu Kamar, Kastrat Mendengar Aspirasi. Ini merupakan wadah untuk mahasiswa farmasi Unsri menyampaikan aspirasi dan keluhan yang ada terkait perkuliahan baik akademik ataupun sarana dan prasarana.
Proker terakhir yaitu Ngopi, Ngobrol Santai Perkara Isu, merupakan program kerja yang berbentuk diskusi mengenai isu permasalahan yang ada ke birokrasi farmasi Unsri, baik akademik ataupun sarana dan prasarana. Perkenalkan, nama saya Lutfia Amira dari kelompok 4. Jadi di sini saya memegang staf ahli eksternal yang terdapat 3 program kerja. Pertama ada Bakti Farmasi atau disingkat juga Bakfar, dan yang kedua ada kunjungan kerja ke Ormawa atau organisasi mahasiswa, dan yang ketiga adalah PHF atau Farmasi Health Fair. Program kerja pertama yaitu Bakti Farmasi atau Bakfar. Jadi kegiatan ini melakukan suatu penyuluhan langsung ke desa terkait dengan masalah kesehatan yang sedang marak di desa tersebut. Nantinya juga akan ada penyampaian materi yang disampaikan oleh dosen maupun alumni dari Farmasi Unsri itu sendiri yang sekarang sudah menjadi apoteker. Nah, adapun tujuan dilakukan dari kegiatan Bakti Farmasi ini, yang pertama menjalankan peran mahasiswa dalam tridharma pendidikan, yaitu pengabdian, dan juga meningkatkan kesadaran sosial farmasis dengan cara terjun langsung ke desa. Program kerja kedua yaitu kunjungan kerja ke Ormawa atau organisasi mahasiswa seperti FK, FKM, maupun di BEM-FK. Nah, adapun tujuan dilakukannya kegiatan kunjungan kerja ini, yang pertama membangun kerjasama, dan yang kedua menjalin silaturahmi, dan yang ketiga nantinya akan ada collab event. Program kerja ketiga yaitu PHF atau Farmasi Health Fair. Jadi, Farmasi Health Fair ini merupakan suatu bentuk realisasi dari kunjungan kerja ke Ormawa. Nantinya PHF ini akan melakukan suatu pemeriksaan dan juga memberikan konsultasi kepada masyarakat. Adapun tujuan dilakukannya kegiatan PHF ini, yang pertama meningkatkan citra farmasi Unsri di masyarakat, yang kedua juga meningkatkan kesadaran masyarakat terkait akan pentingnya pemeriksaan kesehatan, dan yang terakhir dapat menambah wawasan masyarakat tentang penggunaan obat-obatan. Perkenalkan, saya Wanda Noviandani sebagai pemegang staf ahli internal dalam kabinet Lokatara ini. Berikut akan saya jelaskan mengenai program kerja yang dimiliki oleh staf ahli internal. Program kerja yang pertama yaitu Ada Apa Dengan Farmasi Unsri atau yang disingkat dengan AADFU. Program kerja ini merupakan perwujudan dari salah satu misi staf ahli internal, yaitu sebagai wadah untuk menampung aspirasi dari mahasiswa farmasi Unsri. Dalam pelaksanaannya, akan dibuat sebuah media sosial yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung ide dan pikiran mahasiswa farmasi Unsri dan dikelola oleh anggota staf ahli internal. Program kerja yang kedua yaitu One Figure One Week. Program kerja ini dijalankan dengan mengulik salah satu tokoh di lingkungan farmasi Unsri tiap minggunya. Seperti yang kita ketahui, tak kenal maka tak sayang. Maka dibentuklah program kerja ini untuk lebih mengeratkan hubungan antar mahasiswa di farmasi Unsri. Program kerja ini nantinya akan bekerja sama dengan SA Kesekretariatan. Oke, selanjutnya program kerja kelas kader atau yang disingkat dengan KEKAR. Dalam pelaksanaannya, program kerja ini menggunakan metode diskusi yang akan dilakukan tiap bulannya, membahas mengenai kasus di bidang kefarmasian. Nah, program kerja ini bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki pola pikir yang kritis, memiliki sikap cepat tanggap, kemudian bersikap ilmiah, dan memiliki rasa tanggung jawab. Kenalkan, nama saya Bunga Tarisa Hakaprilia dari tim SA Dipro Kabinet Lokatara. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan apa saja yang menjadi program kerja SA Dipro pada Kabinet Lokatara ini sendiri. Yang pertama itu adalah Big Bang, yaitu di mana kami akan mengumpulkan beberapa soal-soal baik soal UTS maupun soal UAS dari tahun-tahun sebelumnya dan akan dibahas pada saat forum belajar atau dibagikan kepada mahasiswa farmasi itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah bedah soal, di mana kami akan menghadirkan pemateri yang handal pastinya untuk membagikan ilmunya dan membahas tentang tes-tes apoteker, dan juga soal-soalnya telah kami rangkum
dari berbagai tes apoteker terkini. Nah, yang ketiga itu adalah DISBEA, yaitu diskusi beasiswa bersama, di mana kami akan membagikan informasi-informasi terkini mengenai berbagai beasiswa dan persyaratan apa saja sih yang diperlukan pada saat pendaftaran nantinya. Dan juga tidak lupa tips and triknya pastinya. Nah, yang keempat itu adalah entrepreneur institution, di mana anak farmasi ini sendiri di sini akan dilatih dan dibekalkan bagaimana cara bersaing di bidang farmasi, terutama guna untuk mencukupkan dan menyukseskan bidang farmasi di bidang usaha bisnis, baik dalam bisnis industri farmasi maupun bisnis industri lainnya. Dan yang terakhir itu adalah forum belajar bersama, di mana forum belajar ini adalah sebagai wadah dan tempat untuk mahasiswa farmasi itu sendiri belajar mengenai materi-materi yang telah dipelajari, dan juga dapat belajar dan berbagi ilmu bersama. Nah, di sini kami akan menyediakan tutor untuk mahasiswa farmasi itu sendiri. Nah, demikianlah pemaparan program kerja dari kami tim SAD Pro Kabinet Lokatara. Perkenalkan, saya Rahmada Ayu Aulia sebagai pemegang staf ahli media dan publikasi pada Kabinet Lokatara ini. Jadi, pada staf ahli media dan publikasi ini saya memiliki 3 program kerja. Program kerja yang pertama merupakan Memories in Album. Jadi, pada program kerja ini akan dilakukan pembuatan album yang berisi kegiatan-kegiatan pada setiap program kerja di masing-masing staf ahli. Pembuatan album ini dapat berupa soft copy maupun hard copy. Hal ini berguna untuk menunjukkan kepada mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh setiap staf ahli. Kemudian, program kerja yang kedua merupakan DEKLA atau Design Class. Design Class ini merupakan kelas desain di mana akan diberikan pembelajaran kepada mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya mengenai software yang digunakan dalam proses mendesain dan juga untuk menambah skill mendesain, terutama kepada mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya yang belum terlalu memahami skill desain. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu Farmasi News on Social Media. Jadi program kerja yang ketiga ini merupakan kegiatan memposting berita mengenai kefarmasian pada sosial media agar para mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya khususnya dapat mengetahui berita apa saja tentang kefarmasian saat ini yang sedang booming. Postingan dapat dilakukan pada website, Instagram, maupun Twitter. Perkenalkan, nama saya Eda Cintika Putri. Di Kabinet Lokatara ini saya selaku ketua dari staf ahli kewirausahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dan apa tujuannya terbentuknya staf ahli kewirausahaan. Nah, di sini tujuannya utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, menjadikan staf ahli kewirausahaan menjadi wadah untuk belajar kewirausahaan. Nah, di sini dalam wadah ini kami akan semaksimal mungkin untuk memberikan kontribusi pada Kabinet Lokatara ini dalam bidang keuangan. Nah, dari sini kami akan menjadikan anggota itu lebih mandiri dalam berwirausaha. Nah, bahkan ke depannya mampu untuk menciptakan lapangan kerja, mampu bersaing di dunia kerja. Nah, berikut saya akan menjelaskan beberapa program kerja yang ada di staf ahli kewirausahaan ini. Nah, yang pertama itu ada namanya atribut kabinet. Atribut kabinet ini meliputi pembuatan PDH, baju angkatan, kartu anggota kepengurusan, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adalah partner bisnis. Partner bisnis ini adalah anggota dari staf ahli kewirausahaan akan mencari link-link untuk bisnis dan juga sponsorship. Nah, terus yang ketiga adalah Lokatara Sale. Lokatara bisnis. Partner bisnis ini adalah anggota dari staf ahli kewirausahaan akan mencari link-link untuk bisnis
dan juga sponsorship. Nah, terus yang ketiga adalah Lokatara Sale. Lokatara Sale ini kami akan menjual berbagai. Pertama seperti pulsa elektronik, pulsa token listrik, terus ada isi ulang kota internet, lalu ada juga isi saldo e-money, isi saldo Shopee Pay, OVO, Gojek, Dana, dan sebagainya. Nah, terus yang keempat adalah Lokatara Market. Lokatara Market ini adalah kami menjual produk-produk seperti makanan ataupun minuman, pernak-pernik dan lain-lain, fotokopi, alat-alat tulis, buku dan sebagainya. Nah, terus yang kelima adalah Lokatara Mart. Nah, jadi di sini adalah ajang untuk melatih kewirausahaan tadi. Jadi di sini akan dilatih jiwa-jiwa kewirausahaan dan juga kejujuran, dan bagaimana intinya kewirausahaan adalah berani mengambil peluang. Nah, di sini ini yang dilatih bagaimana cara mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara pintar dan bijak dalam melihat peluang. Nah, terus yang keenam adalah Lokatara Produk. Nah, Lokatara Produk ini sistemnya adalah PO, pre-order, dan juga just tip. Nah, di sini mungkin dari bidang kami misalnya akan membuat sebuah produk, dan itu sebelum kami pasarkan itu akan kami buat dulu sistem PO-nya. Jadi kami akan membuat sesuai dengan list dari PO tadi. Ataupun juga selain itu bisa juga dalam bentuk makanan, souvenir dan sebagainya, ataupun seperti buku dan alat perkuliahan, alat-alat untuk yang menunjang ke perkuliahan, terus juga alat-alat perlindungan diri yang dipakai pada saat praktikum dan sebagainya. Nah, di sini sistem PO ini akan kami jalankan, akan kami edarkan terlebih dahulu, lalu kami menyediakan produknya. Nah, terus yang itu juga bisa termasuk dari makanan-makanan, kayak misalnya ada makanan-makanan yang lagi hits. Nah, itu kalau saya memungkinkan untuk kami buat atau kami sediakan, itu kami akan buka sistem PO-nya. Terus yang just tip di sini maksudnya adalah just tip, yaitu jasa printer, tulis tangan laporan ataupun tugas lainnya, dan juga jasa ketik. Nah, itu untuk yang Lokatara Produk. Terus yang terakhir adalah Entrepreneur Day. Nah, di sini adalah bazar yang akan kami laksanakan di hari-hari besar, misalnya hari ulang tahun, seminar nasional dan sebagainya. Nah, di sini mungkin kami akan membuka stand, dan di sini akan kami taruh segala macam produk yang kami punya dan khas-khas dari kefarmasian. Nah, mungkin itu saja untuk staf ahli kewirausahaan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.